Seorang pria asal desa Cerucuk, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditemukan tewas di kolam bekas galian tambang timah. Korban tewas akibat diterkam buaya saat sedang mandi di kolam bekas tambang. Puluhan siswa SMK Negeri 4 Pati, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Para siswa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Direktur Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri diperiksa sebagai tersangka atas dugaan penipuan atau fraud proyek fiktif senilai 2,4 triliun rupiah. Halo, selamat sore saudara. Selain 3 informasi tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan hadir untuk Anda selama 30 menit ke depan. Saya Ihsan Sitorus. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Akibat hujan dan angin kencang, atap satu ruang kelas dan ruang laboratorium bahasa di SMP Negeri 2 Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur, ambruk. Beginilah kondisi atap ruang kelas dan laboratorium bahasa di SMP Negeri 2 Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, yang roboh. Beruntung tidak ada kegiatan belajar mengajar saat kejadian. Ambruknya atap itu diduga karena usia bangunan yang cukup tua ditambah dengan cuaca buruk beberapa hari terakhir. Setelah Dinas Pendidikan meninjau lokasi, pihak sekolah diminta untuk mengajukan permohonan perbaikan. Atap roboh di salah satu ruangan di sekolah kami. Namun yang perlu mungkin digarisbawahi di sini, ruangan tersebut sebenarnya sudah lama tidak digunakan. Tidak digunakan karena memang jumlah murid kami sedikit. Ada kelas-kelas lain yang bisa dipakai dan rombel yang ada itu di selatan dan barat sudah cukup. Kita bergeser ke Jawa Tengah, saudara. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah memasuki hari ke-9. Pergerakan tanah masih terus terjadi dan berdampak pada bertambahnya jumlah warga yang mengungsi. Pengungsi mengeluhkan keterbatasan sarana mandi, cuci, dan kakus atau MCK, serta ketersediaan air bersih yang tidak sebanding dengan jumlah pengungsi. Mereka terpaksa bergantian menggunakan fasilitas yang ada. Korban bencana berharap pemerintah dapat segera mempercepat pembangunan hunian sementara agar mereka tidak terlalu lama tinggal di posko pengungsian dengan keterbatasan fasilitas. Para santri dengan jumlah yang cukup tidak begitu banyak sebetulnya karena baru 500-an sekian, tapi hunian kita di sini masih belum ada sehingga kita sangat berharap nanti hunian-hunian kita akan segera dimulai pembangunannya. Nah, untuk sementara kita memanfaatkan apa yang ada di reruntuhan bangunan asrama kita di Al-Adalah 1 karena itu amanat dari para mutasodik ataupun orang-orang yang menginginkan jariahnya, sedekahnya itu bisa berlanjut sehingga puing-puing yang ada di bangunan kita selamatkan yang masih bisa dipakai untuk bisa digunakan di pembangunan Al-Adalah 2 ini. Kita ke kabar lain, saudara. Seorang pria asal desa Cerucuk, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditemukan tewas di kolam bekas galian tambang timah. Korban tewas akibat diterkam buaya saat sedang mandi di kolam bekas tambang itu. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang pria yang ditemukan tewas setelah diterkam buaya. Peristiwa itu bermula saat korban bersama anaknya mandi di kolam eks tambang timah. Tiba-tiba seekor buaya muncul dari dalam air, langsung menerkam korban. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh anak korban
yang kemudian berlari meminta pertolongan dan melapor kepada warga sekitar. Tim SAR sempat kesulitan mengevakuasi jenazah korban karena masih dalam penguasaan buaya. Hingga akhirnya jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Gabungan telah berhasil mengevakuasi korban yang diterkam buaya di Desa Cerucuk. Alhamdulillah korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggalnya. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pandan. Dengan ini selanjutnya kegiatan SAR yang telah dilakukan tim SAR gabungan ditutup. Kita bergeser ke Sulawesi Selatan. Saudara, seorang pekerja di salah satu toko di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tewas tersengat listrik ketika sedang melakukan perbaikan besi pada bagian kanopi. Korban Muhammad Fajrul tewas ketika sedang melakukan pemotongan besi. Lalu korban tidak sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi hingga akhirnya tersengat. Mendapat laporan ini, tim gabungan BPBD dan Damkar Bulukumba berusaha mengevakuasi jenazah korban. Dengan menggunakan alat seadanya, korban berhasil dievakuasi untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saudara, seorang pria membuat warga resah karena diduga menggotong karung plastik berisi mayat di kawasan permukiman padat penduduk Tambora, Jakarta Barat. Entah orang mana, dan ini kakinya tuh. Diduga membawa mayat. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria yang menggotong karung plastik di Tambora, Jakarta Barat. Warga curiga pria ini membawa mayat. Warga pun khawatir dengan aksi pria ini karena isi karung menyerupai bentuk kaki manusia. Namun setelah dikonfirmasi, dipastikan isi karung plastik tersebut adalah seekor biawak. Kemudian Polsek dan Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat untuk mengecek TKP dan menyisir CCTV di wilayah. Dan pada akhir kesimpulan kami menemukan bahwa di video tersebut merupakan biawak yang masih hidup. Rencananya biawak tersebut ingin dijual di wilayah Taman Sari, Jalan Mangga Besar. Tetaplah di Indonesia Update, kami segera kembali dengan kabar puluhan siswa SMK Negeri 4 Pati, Jawa Tengah yang diduga mengalami keracunan usai makan bergizi gratis. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, 22 siswa SMK Negeri 4 Pati, Jawa Tengah dibawa ke rumah sakit usai menyantap menu makan siang bergizi gratis di sekolah. Mereka mengeluh pusing, mual, dan demam. Satu persatu siswa SMK Negeri 4 Pati, Jawa Tengah dibawa ke rumah sakit setelah mengeluh pusing, mual, dan demam beberapa saat usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Total ada 22 siswa yang harus dirawat. Para siswa mulai merasakan mual selang 15 menit setelah mengonsumsi MBG. Untuk mencegah bertambahnya korban, seluruh sisa MBG ditarik kembali. Kami mendapatkan MBG pada jam setengah 12 dan MBG dibagikan jam 12. Tapi baru dimakan sesaat jam 12.06 ada beberapa anak yang mengeluh mual, pusing, dan muntah-muntah. Sehingga beberapa anak itu sudah dibawa ke KSH. Ada sejumlah 20 anak yang sampai saat ini dibawa ke KSH dan alhamdulillah sudah mendapatkan penanganan yang sangat luar biasa. Menurut pihak rumah sakit, seluruh siswa mengalami keluhan serupa, yakni pusing, mual, dan demam. Petugas sudah mengambil sampel makanan untuk diperiksa dan memastikan penyebab pasti dugaan keracunan. Setelah mendapatkan informasi adanya dugaan siswa diduga keracunan MBG, PLT Bupati Pati menginstruksikan seluruh SPPG untuk memperhatikan sistem penyimpanan bahan makanan. PLT Bupati Pati juga meminta SPPG bekerja sesuai standar.
informasi ke Ketua SPI untuk diinformasikan ke semua SPPG di Kabupaten Pati terkait SOP, intinya di raw material. Raw material ini kan faktor yang paling berisiko untuk terjadinya keracunan. Jadi raw material itu penyimpanannya seperti apa, rantai dinginnya seperti apa, itu harus kita perhatikan. Karena sebelum diolah, raw material ini benar-benar harus kondisi fresh. Sementara itu, usai adanya dugaan keracunan makanan, Kepala SPPG Margorejo Pati mengaku telah mengirim sampel makanan ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami sudah rapid test, sebelum distribusi juga sudah dilakukan rapid test semua. Kita lihat hasilnya seperti apa. Yang juga menyebabkan keracunan apa? Semua masih indikasi ya, jadi kita indikasi ya. Nasi, garang asam ayam, terus sayur, ada buah semangka, kemudian ada sop ayam. Kini dari 22 siswa yang diduga mengalami keracunan, 20 diantaranya sudah diizinkan pulang setelah menjalani masa observasi. 2 lainnya saat ini masih dirawat di rumah sakit. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Kita ke kasus hukum. Saudara Direktur Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri diperiksa Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Taufik diperiksa sebagai tersangka atas dugaan penipuan atau fraud proyek fiktif senilai 2,4 triliun rupiah. Penyidik Dirtipi Deksus Bareskrim Polri memeriksa Direktur PT Dana Syariah Indonesia atau PT DSI Taufik Al-Jufri. Dia diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan proyek fiktif yang mencapai 2,4 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Taufik bersedia mengembalikan dana para lender sebesar 100% sesuai dengan hitungan kerugian korban. Pak Taufik, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender. Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya Pak ya. Dari sisi saya? Dari sisi beliau. Bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik beliau. Sebelumnya puluhan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia. Penggeledahan dilakukan setelah adanya laporan dugaan penipuan dan pencucian uang 2,4 triliun rupiah berdasarkan temuan OJK. Modus yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia adalah dengan menggunakan dana para nasabah sebanyak 15.000 orang untuk sejumlah proyek fiktif. Melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, baik itu merupakan barang bukti elektronik maupun dokumen maupun surat terkaitan dengan pencatatan laporan palsu gitu ya, pencatatan laporan palsu pada pembukuan ataupun laporan keuangan yang dibuat oleh PT DSI terkait dengan penyaluran dana masyarakat dalam ini lender yang diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY selaku mantan Direktur dan pemegang saham PT DSI, serta Direktur Utama PT Mediva Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari, serta ARL, Komisaris dan pemegang saham PT DSI. Prasetyo dan Bonggawangga, Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka rapat pimpinan atau Rapim Polri tahun 2026. Dia menegaskan kesiapan Korps Bayangkara untuk mengawal dan menyukseskan rencana kerja pemerintah tahun ini. Terima kasih. Rapim Polri menghadirkan deretan Menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Dadan Hindayana selaku Kepala BGN. Rapat diikuti pejabat Polri dan anggota Kompolnas. Fokus utama diskusi dibagi menjadi 2 sesi besar,
yakni penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan energi. Terima kasih. Bapak Menko. Hari ini kami menindaklanjuti apa yang menjadi direktif Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong untuk betul-betul bisa berjalan dengan sukses. Salah satunya tadi bagaimana kita melanjutkan program SPBG, khususnya di wilayah-wilayah 3T yang masih kekurangan. Kita akan lanjutkan. Kemudian juga terkait dengan program ketahanan pangan, khususnya Polri di bidang jagung, kami akan menyelesaikan. Harapan kami sampai dengan akhir 2026 seluruh lahan yang tersisa betul-betul bisa tertanam, karena Bapak Presiden memiliki target khusus dan mudah-mudahan semua target tersebut bisa kita selesaikan. Dan kemudian juga terkait dengan rencana program-program hilirisasi, merubah sampah menjadi energi, dan juga program-program lain yang nanti akan disampaikan oleh Kementerian SDM terkait dengan pengembangan lifting minyak dan program-program lain, di mana Polri berperan dalam menjaga kebocoran negara, di satu sisi mengoptimalkan pemasukan negara. Itu hal-hal yang juga kita bahas. Saudara, belum seminggu dibuka, tiket kereta api untuk angkutan lebaran dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 290.000 tiket ludes terjual. Sulitnya mencari tiket kereta lebaran melalui aplikasi menjadi sorotan. Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, PT KAI Daob 1 Jakarta sudah menjual sebanyak 290.000 tiket selama periode angkutan lebaran dengan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Tiket kereta menuju sejumlah daerah tujuan favorit pun sudah laris dibeli calon penumpang. Baru mendekati bulan Ramadan, namun tiket kereta untuk lebaran nanti sudah mulai laris terjual. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Franoto Wibowo, 290.000 tiket kereta sudah terjual untuk periode lebaran dengan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Dari H-10 sampai sekarang penjualan H+5 ya. H+5 masih cukup tersedia, banyak tiket tentu di tanggal-tanggal tertentu ya, ke berbagai tujuan seperti misalkan ke kota Yogyakarta sekitar 22.000 tiket, Surabaya, Malang atau di daerah Jawa Timur itu sekitar 46.000 tiket. Meski tiket di masa lebaran masih tersedia, namun seperti disampaikan pihak KAI bahwa ada tanggal-tanggal tertentu yang ramai diburu calon penumpang, terutama mendekati lebaran. Saudara, ini saya sudah buka aplikasi Akses by KAI. Untuk darpecernya atau keberangkatan saya akan pilih dari Pasar Senen saja. Kemudian untuk destinasi akan saya pilih Semarang Poncol. Nah, untuk tanggalnya kita coba yang mendekati lebaran, ini sekitar tanggal 21, berarti kita coba dulu di tanggal 15 ya, sekitar kurang lebih seminggu begitu ya. Nah, ini masih ada tersisa untuk satu begitu ya, masih ada. Nah, kemudian kita coba cek semakin dekat dengan tanggal 21. Nah, ini sudah mulai tidak ada, saudara. Jadi kita coba cek juga selanjutnya tanggal 17, 18, 19. Nah, oke, jadi masih belum ada jadwal lagi keberangkatan dan sampai akhirnya, tanggal 21 pun juga belum ada. Nah, baru ada lagi di tanggal 22. Jadi memang untuk ketersediaan tiket sampai saat ini penumpang ini masih harap-harap cemas begitu ya, karena belum ada jadwal keberangkatan kalau dari pengecekan saya di aplikasi Akses by KAI. Tentunya yang menjadi harapan adalah dengan semakin dekatnya begitu ya masa angkutan lebaran ini, penumpang berharap agar tambahan kereta api begitu ya, kereta api tambahan ini bisa segera diumumkan. Renata Panggalo, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta.
Saudara, kami tutup Indonesia Update edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.